Sholat qobliyah subuh. Sekarang pertanyaan, kalau qobliyahnya begitu, gimana subuhnya? Maka Rasulullah bilang, kalaulah umatku tahu apa yang ada di dalam sholat subuh, maka pasti mereka mendatanginya walaupun merangkak. Sampai gitu-gitunya hadis itu, coba tengok. Artinya teman-teman, ini pertaruhan nyawa loh datang subuh ini. Pertaruhan nyawa. Harus kita paksa memang, tidak ada cara lain. Allahumma, ya ikut saya. Paksain. Dah titik sampai situ ya. Loh cuman tidak dipaksa, dunia dan seisinya datang walaupun merangkak, munafik, ngeri betul. Saya nengok ini teman-teman. Oh ya udah saya bilang fix. Aku tidak akan cari cara lain, aku tidak akan nyalahkan orang lain. Nomor satu yang aku harus lakukan terhadap diriku, karena aku yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, maka aku harus betulkan subuhku. Itulah yang saya lakukan tahun 2012 dan saya putuskan waktu itu 90 hari roadshow tanda kutip, pindah-pindah masjid berjamaah, tidak boleh putus selama 90 hari subuh. Dan saya paksa diri saya tidak bisa paksa istri, saya tidak bisa paksa anak-anak, saya tidak bisa paksa orang yang minjamkan saya duit. Ya sudah saya bilang Allahumma paksain. Nah qadarullah teman-teman, itulah di situ saya dapat kalimat tuh, kalau ada niat pasti ada jalan. Pertanyaan selanjutnya, saya tak hafal jalan di Pontianak ini karena 15 tahun tinggalkan Pontianak. Orang Pontianak tak hafal jalan Pontianak. Allah takdirkan ada Bang Lutfan waktu itu, setiap jam 4 subuh ngetok pintu saya. Bang, bangun bang, jam 4 subuh. Dapatlah ide bikin terabas namanya. Apa? Terapi bangun subuh. Ada ndak yang ikut dulu di awal? Tak ada kayaknya di sini. Udah tak ada orang-orangnya. Ustadz kalau masjidnya ndak sampai 90, ya sudah antum ada berapa masjid dekat rumah antum? Ada 5. Udah 5, pindah-pindah 5 ini. 1 hari ini di sini, besok di sini. Nanti pindah lagi. Terus latih. Kenapa harus pindah-pindah masjid? Melatih antum untuk bangun lebih awal. Nah, otot tubuh kita itu baru akan terbiasa setelah 90 hari. Kalau antum masih 10 hari, 15 hari, itu mohon maaf bahasanya, panas-panas teh ayam. Biker subuhan, oke? Zuhur ikut kan? Sering dikecengin sama kawan-kawan. Itu subuhan ya ke naik motornya? Enggak, saya bilang sama mereka, subuh ya mereka bangun apa gitu zuhur kan gitu. Cara jawabnya gimana? Apa gitu zuhur? Dan kenapa hanya subuh yang disebut Rasulullah dan isya yang disebut Rasulullah sebagai penyakit orang munafik? Karena dua-duanya punya ujian. Subuh ujiannya tidur, isya ujiannya nongkrong, jalan-jalan, ngumpul-ngumpul. Paling enak tuh pergi ke mall tuh jam berapa? Habis maghrib tuh lah paling nyaman tuh. Lihat mall, saya udah tes berkali-kali. Kalau udah masuk waktu maghrib, ngantri mall itu. Sholat maghrib. Tapi begitu isya, ngantri. Saya husnuzon, semuanya lagi pada haid. Termasuk suaminya juga. Karena makan kan suami istri. Atau ya kalau ndak haid, musafir gitulah. Hah? Jamak. Semuanya pada jamak. Salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu subuh, masuk waktu subuh. Allah kasih bilang bahwasanya Rasulullah bilang di situ. Nah, kalau di ayat Quran yang lain, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Itu di Quran. Sudahlah pembebas dari munafik. Lalu disaksikan Allah dan para malaikat. Fadilahnya kalaulah umatku tahu kata Rasulullah, maka mereka pasti mendatanginya walaupun merangkak. La atau huma walau habuan. Teman-teman, abang kakak,
kemarin di closing statement saya masih ingat enggak? Saya bilang begini, kalaulah antum masih punya kebiasaan menyalahkan orang lain, saya mau ngasih tahu bahwasanya menyalahkan orang lain itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Apa? Menyelesaikan masalah menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Banyak yang tanya sama saya, Ustadz, masalah saya kok enggak selesai ya? Hutang saya enggak lunas, penyakit saya belum sembuh. Apa yang harus saya lakukan sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri? Sederhana, bangun subuh lebih awal. Paksa diri, tadi saya bilang, untuk bangun walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1, enggak ada masalah. Antum bangun 2, witir 1. Bikin habit dulu, jangan langsung ngegas di awal. Nah, setan itu bikin antum punya hawa nafsu dalam beramal soleh. Baru bangun pertama kali langsung 8. Semangat sih hari itu, besok antum langsung malas. Ototnya nih otot malas, ototnya otot setan. Udah lama gak pernah bangun, sekali dibangun langsung dikejut. Sama kayak antum latihan gym. Nah, mengawali kebaikan itu mulailah dengan start small, start easy. 2, 2, 1, 2, 1. Nanti tubuh antum terbiasa. Sampai akhirnya antum terbangun tanpa perlu alarm. Walaupun saya secara pribadi yang dengan izin Allah, alhamdulillah sampai sekarang masih pasang alarm tiap hari. Yang pernah safar sama saya atau mungkin sekamar sama saya pernah lihat, saya biasanya kalau malam sebelum tidur tuh setting alarm, ngecek jam subuh jam berapa. Itu teman-teman, kita kirim sinyal sama Allah, ya Allah aku pengen bangun subuh besok, minimal ada niat. Nggak ada rumus-rumus lain. Ini bicara Allah perbaiki kehidupan. Apa rumusnya? Bangun subuh. Emang ada apa di subuh? Kita belum selesai. Sholat subuh merangkak mujahid. Habis subuh ada apa? Ada sholat syuruk. Syuruk ini pahalanya haji dan umroh. Syuruk. Pahalanya apa? Haji dan umroh. Itu syuruk. Haji dan umroh. Ketemu syuruk, naik lagi sedikit, selesai syuruk ngapain? Salat duha. Salat apa tuh duha? Coba baca doanya. Allahumma innad duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizquna, langsung nyebut spesifik. Allahumma inkana rizquna fis samai fa'anzilhu, kalau rezeki kami di langit ya Allah turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Coba dengarkan artinya, ya Allah kalaulah rezeki kami di langit fa'anzilhu, wa in kana fil ardi, di dalam bumi, fa'akhrijhu, keluarkan, wa in kana ba'idan, kalau jauh, faqarribhu, wa in kana mu'assiran, kalau sulit, fayassirhu, mudahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini teman-teman ditambah lagi sama doa Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apa kata Rasulullah? Allahumma Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ada di antara antum yang mungkin sudah mulai ngerasa kalau ndak sholat syuruk atau ndak sholat subuh, ndak sholat duha kayak ada yang kurang satu hari. Ada? Ada yang mulai begitu? Alhamdulillah, bersyukurlah. Karena hidayah itu bisa dicabut. Jangan GR ya. Jangan juga ngatakan kita pasti soleh selama-lamanya, belum tentu. Ada orang yang takdirkan Allah yang ndak dapat juga. Maka Rasulullah sampai berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya dikasih nama SMK ini, subuh menggapai keberkahan, karena memang teman-teman semuanya usikum wa nafsi bitaqwallah, yang kita kejar dalam hidup itu adalah keberkahan. Sampai saya pernah statement gini, puncaknya kebahagiaan seseorang itu adalah keberkahan. Apa puncaknya kebahagiaan? Ma ma'nal barokah, mahiyal barokah. Apa itu barokah? Semua ulama bersepakat definisi dari berkah adalah ziyadatul khair. Apa? Antum pakai mobil mewah, parkirnya di masjid, panti asuhan untuk nolong anak yatim. Itu namanya berkah. Antum punya badan sehat dipakai untuk sujud kepada Allah, itu berkah. Antum punya uang banyak dipakai untuk nolong orang lain, berkah. Antum punya mata bisa ngelihat dipakai baca Quran, punya telinga bisa dengar dipakai untuk dengarkan ayat Quran, punya hati bisa merasakan kesusahan orang lain, itu namanya berkah. Nggak usah nunggu banyak, nggak usah nunggu hebat, nggak usah nunggu terkenal, nggak usah nunggu kaya. Mulai dari apa yang antum bisa lakukan. Maka kemarin saya bilang HTD, apa? Apa HTD itu? Harta, tenaga, doa. Saya sering ceritakan tentang kisah Bang Adit, rumah makan gratis, yang memulai karirnya dengan memberikan minum orang 40 orang. Memberi air minum sebanyak 40 orang. Gimana caranya? Dengan uang hanya 10.000. Bikin apa dia? Bikin es teh manis. 10.000 rupiah belikan teh yang bubuk itu, minta air. Bawa air, minta es batu, beli gula. Disiapkanlah es teh manis, dibelikan plastik panjang-panjang yang kecil-kecil begitu, lalu dibagi-bagikan ke orang-orang. Dengan modal 10.000 rupiah bisa sedekah lebih dari 40 orang. Disinilah belajar kita teman-teman, kalau ada niat, kalau tak ada niat. Nah, antum akan melihat uang antum 50.000 kecil lah, dia modalnya 10.000 kok. Pernah ingat cerita saya yang saya bilang tentang pemulung, yang Bang Adit manggil dia, Pak, sini Pak, makan Pak, di sini makan gratis. Pemulung bawa gerobak sama istrinya, jalan gitu, dipanggil-panggil suruh makan gratis, enggak mau Pak. Karena dipanggil enggak mau, akhirnya dibiarkan. Ternyata setelah sekian lama balik lagi bapak itu, dia suaminya, si pemulung tadi, dengan istrinya sama anaknya datang-datang ke rumah makan gratis, ke tempatnya Bang Adit, ngantarkan garam. Dia bilang apa? Saya memang belum punya uang banyak, tapi saya yakin garam yang 1 bungkus ini bisa bermanfaat untuk rumah makan gratis. Itu saya tuh dengar cerita itu tuh kayak kena tampar bolak-balik. Saya bilang, kita nengok casing orang selama ini, kita pikir yang pakai mobil besar tuh pasti kaya gitu. Ini orang pakai gerobak loh bos. Memang secara fisik miskin, tapi mentalnya kaya raya. Nah teman-teman yang hari ini, kan gak usah sebut ya, ini kan banyak wajah-wajah baru, saya gak kenal nih wajah-wajahnya, sebagian besar nih hari Sabtu mungkin ya, karena atau yang ini yang amal sosial kena paksa suruh datang atau gimana nih? Allah mau paksain ya. Soalnya wajah-wajahnya saya enggak pernah nengok sebelumnya gitu. Allah mau paksain ya. Antum enggak usah cerita masalah gitu loh. Sebelum bicara tentang yang lain-lain, uang, antum switch dulu mental. Nih, buang jauh-jauh.
Berapa nih diskon ke? Gratis lah kan saudara, kau kan baru buka. Ini buang dulu. Apa? Saya teman-teman, antum boleh ikut boleh enggak ya. Saya mengharamkan diri saya untuk gini sama manusia. Karena bagi saya ini hanya boleh gini sama Rabbul Alamin saja. Karena saya udah pernah coba teman-teman, begini sama manusia, kecewa. Punya Mercy, punya BMW, punya pom bensin, mobil protonnya proton yang paling tinggi, proton perdana namanya. Proton itu ada Proton Saga, Proton Wira. Ini cerita di Malaysia ya, 2010-2011. Kalau Proton Perdana itu mobilnya Perdana Menteri. Kelas mobil nasional paling tinggi. Proton Perdana. Berharap berapa saya? Saya ngajar ngaji, dibayar Rp150 satu minggu. Rp150 tidak punya uang, Pak. Rp150 itu cuma Rp450.000. Punya pom bensin, suaminya kerja di luar negeri, dia sendiri istrinya punya pom bensin, punya Mercy, punya BMW Proton Perdana, tinggal di rumah elit. Rp150 tak punya duit. Di situ saya bersumpah, ingat benar saya pakai jaket sek. Sampai ingat saya jaketnya apa yang saya pakai. Celana belel saya itulah, celana hitam tuh, jaketnya tuh jaket bekas merek Uniqlo second tuh saya beli Rp15 ke Rp20 gitu. Yang tebal itu, yang model kayak itu. Saya sambil sambil resleting jaket tuh, sambil bersumpah saya pakai helm tuh. Ya Allah saya bilang. Ya Allah saya bilang, jadikan ini hari terakhir aku berharap sama manusia. Pantang aku gini. Saya udah ngarep-ngarep. Udah coba-coba nunggu. Berharap dia paham gitu maksudnya. Saya minum airnya dikit. Kok tak keluar datin nih, saya bilang kan. Lukman. Iya Lukman, minta maaf, akak minta maaf ya, kata dia. Akak lupa pergi ke bank. Bank tuh tahu? Ya. Lupa pergi ke bank. Di sini kan ada kan bank Rangga, bank Iqbal gitu lah. Bank Irfan gitu. Akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya, kata dia. Mak, di rumah istri udah nunggu. Susu Kak Iya udah harus diganti dengan teh manis. Di situ saya bersumpah dan belajar, ya Allah saya bilang inilah terakhir aku berharap sama manusia. 2010 itu kejadian, 2011. Semenjak itu saya merasa enggak mau lagi gitu untuk minta-minta sama manusia. Saya haramkan. Maka ganti mental itu teman-teman. Cara melatih mental kaya gimana? Bangun subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Dunia dan seisinya. Antum nanti sampai waktunya cuma ngantri memang. Saya dulu bilang sama Om Pi, someday saya bilang. Nih, lihat antum ayatnya, 2137. Ini dari dulu saya sampaikan, ada saksi mumpung ada Om Pi kan. Dari dulu saya ngomong, asal ada mobil Triton foto. Kalau enggak sempat saya ngajak budak-budak foto, saya foto diri saya. Saya kadang selfie gitu di balik mobil Triton. Cita-cita, ya Allah kalau pakai mobil ini ngantar beras nih keren sekali ya. Bukan untuk saya. Cita-cita itu enggak untuk saya. Kemarin saya bilang kan saya beli Hummer 2, beli Land Rover 1, beli Lexus 1. Karena enggak cukup parkir depan, saya simpan dalam rumah semuanya, susun di lemari dah. Cara melatih mental kaya gimana? Bangun subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lihat nanti rasakan sensasinya antum. Dan ingat-ingat fadilahnya. Rasulullah bilang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini teman-teman, saya latih mental saya dari 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 8 tahun nunggu sampai akhirnya Allah takdirkan Covid datang 2020. Hitung-hitungannya, mohon maaf ya, hitung-hitungannya nih. Ustadz kayak saya nih, guru ngaji lah bahasanya. Kan biasanya dapat rezeki, wasilah rezekinya itu lewat ceramah, amplop. Betul enggak?
Udah jadi rahasia umum. Tapi dengan izin Allah COVID kemarin saya memutuskan untuk off. Nah, kan gila nih. Saya mulai paksa diri saya untuk lebih dekat sama Quran, paksa diri saya untuk dekat-dekat dengan masjid. Kita instruksikan di internal nih, baca Quran. One day one juz, 2 lembar, 2 lembar. Allah kasih ide itu kan. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Masya Allah, tabarakallah. Mati? Enggak. Berkurang rezeki? Malah bertambah. Semakin sudah tak ada rasa, justru Allah datangkan dunia dalam keadaan hina. Justru pas episode COVID ini. Ada yang bilang COVID kami malah bangkrut Ustadz. Yes. Saya tidak nyalahkan gitu. Tapi banyak yang dapat rezeki, dapat hidayah justru wasilah COVID. Kapan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu Ustadz? Dilaksanakan sesudah azan apa sebelum azan? Sesudah azan. Kalau sebelum azan namanya tahajud atau witir. Tapi kalau sesudah azan itulah sholat sunat fajar. Dah. Dapat? 21 ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Apa? Baca sama-sama. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Ain, jim, lam. Ajal artinya tergesa-gesa, terburu-buru, atau bahasa lainnya minta yang instan. Khuliqal insanu min ajal. Yuk, baca sama-sama. Niatkan hafal kayak kemarin. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Ustadz, COVID kami bangkrut Ustadz. COVID banyak yang bangkrut Ustadz. Oke, selama ndak COVID ke masjid ndak? Selama ndak COVID ingat Allah ndak? Selama ndak COVID sholat ndak berjamaah? Coba jujur. Berapa banyak orang wasilah COVID justru kenal sama Allah? Ada ndak yang ngerasa semenjak COVID justru malah balik ke Allah? Ada ndak? Kalau saya ngaku. Semenjak COVID balik ke Allah ndak? Balik ke masjid ndak? Balik ke Quran enggak? Malah banyak kan yang ketemu kajian wasilah COVID ini? Ada enggak yang ketemu Allah justru pada saat COVID ini? 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Banyak enggak? Jadi muhasabah, kita jadi introspeksi. Saya teman-teman jadi punya waktu untuk internal. Kok tak ada terbang-terbang tak tentu rudu dah rasanya. Sampai saya pun bosan sendiri naik pesawat tuh. Sampai bila lah aku nih kayak gini nih. Bayangkanlah Selasa, Rabu, Kamis 3 hari ya di Pontianak. Sisanya terbang. Tanya Mas Agung tuh. Ya Mas? Kayak tak ada jeda rasanya. Saya bilang sampai kapan aku kayak gini nih? Khuliqal insanu min ajal. Ayo 1, 2, 3. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Saurikum ayati fala tasta'jilun. 2 kali Allah ngulang kata-kata ajal. Ista'jala yasta'jilu itu kata dasarnya ain jim lam, ajalun. Ajal pakai ain itu artinya tergesa-gesa. Ain jim lam, ajal.
Tastajilun, istajala yastajilu, sama kayak istaghfaro yastaghfiru. Kata-kata sinta di situ bukan sinta, sin dan ta, huruf sin dan huruf ta di situ menunjukkan request, permintaan. Ghafaro ditambah imbuhan sin dan ta menunjukkan permintaan. Istaghfaro yastaghfiru, meminta ampun. Ajalun, ain jim lam. Oh, muka antum muka kosong nih, tak paham. Ini oke. Juni, Juli. Nih. Kan kata dasarnya gofaro. Istaghfaro. Ada kata tambahan apa di sini? Sin dan ta. Huruf sin dan ta ini teman-teman harfuz ziyadah. Nanti kalau antum belajar bahasa Arab, mudah-mudahan bisa jadi cita-cita gitu ya. Sebelum mati harus bisa paham bahasa Arab. Ya, minta sama Allah. Nah, ada juga teman-teman semua ain jim lam, ajalun, istajala. Istajala harfu ziyadah ini. Sin dan ta ini menunjukkan permintaan. Maka Allah bilang khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Ayo. Khuliqal insanu min ajal. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Kalau antum baca asbabun nuzulnya, betul ini ayat tentang umat Nabi Muhammad yang menantang azab. Tapi ayat ini teman-teman juga mengajarkan bahwasanya manusia itu memang kalau udah punya keinginan pengen segera dapat langsung instan. Maka jangan heran ketemu sama orang baru tahajud sebulan 2 bulan, baru sehari 2 hari terus dia bilang, kapan pertolonganmu ya Allah? Ustadz nyaman nyuruh-nyuruh kita disuruh bangun subuh, sampai kapan aku? Aku pribadi, saya nih teman-teman yang nyuruh-nyuruh antum 8 tahun nunggu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19 sampai 2019, sampai sebelum Covid. Saat saya paksa diri saya untuk balik lagi ke subuh, betulkan lagi kualitas baca Quran, ngerapikan sholat, takbiratul ihram pertama, berusaha sekuat tenaga, semampu sebisa saya. Saat itu Allah hadirkan satu-satu. Saya bilang, kok makin aku tak pengen makin barang ini datang ya. Dulu jarang masuk akal, apalagi masuk rekening. Hari ini dengan izin Allah ada ya. Kok baru terima nih, geser misal gitu. Nanti tak lama datang, kling masuk SMS. Loh, harusnya kan udah dapat kemarin. Ini yang mana lagi ini? Yang kemarin Ustadz begini, wah aku udah lupa, udah tak ingat. Fala tasta'jilun, di sini teman-teman ngelatih husnuzon sama Allah. Maka saya bilang sama antum, enggak ada materi-materi baru SMK ini. Hanya perlu bersabar, bertahan lebih lama. Maka bukan siapa yang paling pintar dalam dakwah ini teman-teman. Siapa yang bertahan lebih lama. Itulah yang disebut istiqomah. Antum tetap jadi orang baik. Karena saya 10 tahun kurang lebih, 11 tahun lah di Munzalan ini.
ketemu sama orang banyak, semangat di awal biasa memang. Maka saya bilang anak-anak muda tantangannya, mana anak muda, ada anak muda. Ya, anak muda semua kayaknya nih ya. Pak Long juga masih anak muda Pak Long. Kan tergantung pembanding kan. Anak muda itu apa masalahnya? Semangat memulai, tak semangat menyelesaikan. Coba bilang. Kalau orang tua lama mulai, cepat selesai. Coba bilang kalau orang tua apa tantangannya? Untuk memulai itu lama sekali diskusinya. Oh, gini Pak, gini Pak. Oke lah saya ikut Ustadz. Sekali datang, habis itu hilang. Orang tua. Kalau anak muda, siap bang, oke bang, kita jalankan bang. Habis itu, coba share di grup. Oke besok kita ini, siap hadir, siap hadir. Siap-siap realitasnya yang datang di acara, mana banyak? Banyak di grup atau banyak di tempat? Banyak di grup. Di semua kebaikan begitu bos. Betul gak? Antum yang ngerasa jadi admin grup, yang ngerasa jadi pimpinan-pimpinan di sebuah ini, asal ada kebaikan semua siap. Tapi pas realisasinya sedikit yang datang. Nah, jadi teman-teman, ujian kita, musuh kita bukan orang lain. Maka kemarin saya bilang kan, saya tulis besar-besar, lawan dirimu sendiri. Di mana kemarin tuh? Yang SMK Juni kalau tidak salah. Tuh. Apa kemarin saya bilang saya tulis besar-besar? Lawan beat yourself. Lawan, bikin komparasi. Siapa Irfan di masa lalu dengan Irfan yang sekarang? Siapa Agung dulu dengan Agung yang sekarang? Jangan cuma berat badan yang nambah gitu loh. Nggak, ini nggak nyindir siapa-siapa, nggak. Kan nggak ada. Nggak ada kan? Aku yang dulu, bukan yang sekarang. Berat badanku, apa? Dulu tubuhku tak begini gitu ya. Lawan. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Kata-kata saurikum ayati menunjukkan bahwasanya Allah sedang siapkan hadiah terbaik untuk kita, dan bukan tugas kita mikirkannya apa, seperti gimana. Itulah yang disebut Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini saya mau ngasih tahu sama antum. Tugas antum bukan mikirkan hasil. Gini loh cara berpikirnya tuh. Fala tasta'jilun, jangan kau minta disegerakan, kata Allah. Namanya rezeki itu teman-teman, ini rezeki. Kita bicara rezeki ya, enggak bicara harta ya. We don't talk about harta. Nih, nengok tulisan. Nampak enggak? Benar-benar antum nampak. Nah, nampak enggak? Nampak enggak? Di bawah rezeki itu ada tulisan apa? Warna putih. Apa? Alhamdulillah nampak ya. Cuma tulisannya antum nampak, apa gitu kasih angkanya betul-betul. Memang luar biasa manusia ini. Ini awal bulan dah masuk belum? Belum ya? Batas mukanya kayak tak ini. Atau datang subuh ini memang nunggu itu kayaknya. Oh, jemput rezeki. Entas tidak pernah datang, subuh ini kok ramai kan gitu. Saya kan tahu muka-muka yang tak pernah datang. Apal saya insya Allah SMK nih, bukan setahun 2 tahun saya ngisi SMK nih. Begitu saya assalamualaikum warahmatullah. Kok ramai ini saya bilang. Makhluk-makhluknya beda semua nih. Justru saya ngerasa tumben lah gitu loh. Apa? Sambil berdoa lagi, mudah-mudahan lah berlanjut sampai besok-besok. Foto mana? Ambil kameramen sini, foto. Dari atas sini foto. Cek foto. Terus besok 4 hari 5 hari akan datang, kalau tak absen kasih lingkaran di kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu.
Sini, Bil, sini Bil. Ambil Bil, foto Bil. Foto Bil, semuanya Bil. Masukkan semua, pakai kamera yang matanya 3 tuh loh Bil. Di print bila perlu. Angkat kepalanya. Bertapuk di balik tiang. Dah, senyum. Dah Bil. Nanti Bil, print. Simpan di meja saya sini. Oh, udah tak ada. Kasih lingkaran innalillah. Oh, udah tak ada dah abang ini, innalillah. Saya berani jamin hilang. Kalau antum tersinggung bagus, datang. Panas-panas, tai ayam. Jangan mau jadi tai. Nah, kasar kan? Dimension. Ini pepatah Melayu. Dulu guru saya malah lebih garang, dibilang ingus. Ya kan, Om Pi? Kau kata dia macam ingus kata dia. Keluar. Kasar. Kita belum kena gitu kan. Saya udah kenyang kena ingus-ingus kan. Pepatah Melayu itu saya kira udah keras dah. Panas-panas teh ayam. Beliau bilang ingus. Cendol pandan. Apa? Oh, tejolor pandan. Rezeki versus harta. Kita bicara apa? Bicara apa kita? Allah bilang wa yarzuqhu, apa? Wa yarzuqhu. Memberi rezeki. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah. Oke, kita tulis di sini rezeki tak disangka, apa? Oh, susah bacanya. Rezeki tak disangka ini teman-teman, definisinya supaya mudah antum memahaminya tanpa sebab. Apa yang pertama rezeki tak disangka tuh? 2. Oh. Apa yang kedua? Rezeki tak disangka tuh yang kedua apa? Tanpa pintu. 3, ini yang paling menarik. Antum mau percaya silakan, enggak juga enggak ada masalah. Tapi saya dengan izin Allah merasakan betul pertolongan Allah ini, merasakan betul ini, dan tidak mesti berbentuk. Ingat yang antum minta rezeki. Bisa emas batangan. Ya kan? Bisa mobil, bisa motor, bisa sehat, bisa nikmat bangun subuh, bisa air mata yang antum keluarkan saat mengingat dosa, bisa air mata saat bersalawat kepada Rasulullah, itu rezeki namanya. Janganlah disempitkan rezeki sama dengan harta, beda jauh bos. Ini saya kasih tanda silang, rezeki tidak sama dengan harta. Harta itu bagian kecil dari rezeki. Ayo ulang, harta itu bagian kecil dari rezeki. Harta itu bagian kecil dari rezeki. Siapa yang pernah sariawan? Pernah? Lauk enak, asam pedas ikan kakap, pakai nanas, dah kepala semuanya. Nasinya beras bagus, lidah antum sariawan 10.
Bisa makan? Itu senggol bacok tuh. Tahu senggol bacok? Kawan senggol sikit langsung cerak. Bukankah lidah tidak sariawan itu rezeki? Mulut antum tidak sakit gigi, rezeki? Tanyalah sama orang yang pernah sakit gigi. Gimana rasanya dunia saat itu? Apa rasanya kalau lagi sakit gigi? Hilang semua nikmat. Maka teman-teman mulai hari ini latih mental kayamu. Dengan cara bangun subuh. Perbaiki sholat subuhnya. Lalu teman-teman ada amalan yang tiap subuh ditunggu malaikat. Apa itu? Infak di waktu subuh. Infak subuh nih teman-teman. Kecil kayaknya. Remeh receh. Nggak nampak. Tapi antum kalau mau tahu fadilahnya luar biasa dahsyat. Dapat doa malaikat loh. Inilah yang bikin antum punya rezeki tanpa batas itu. Ini yang bikin antum punya rezeki tanpa pintu, tanpa sebab. Kalau ada yang ngerasa hidupnya belum berubah, jangan-jangan belum beres di dua bab ini. Bangun subuh plus infak subuh. Ini poin penting saya hari ini. Hari Sabtu nih mumpung ramai yang datang. Antum pengen berubah enggak? Pengen punya kehidupan lebih baik enggak? Pengen enggak punya kehidupan lebih berkualitas? Nah, bangun subuh dan infak subuh. Coba tes. Enggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang. Pejamatan tuh masukkan 100.000 tuh. Walaupun habis itu, Allah ada kembalian enggak ya? Narik duit kan? Masuk. Ngecek. Begitu keluar nih 100.000 yang keluar. Alamak, padahal tadi 5.000 bah. Mana 5.000 itu seleb ya? Ha udahlah pejamatan. Harus belajar kayak gitu. Salah tarik tuh. Misalnya mau niat ngasih 100. Begitu ketarik, tertarik 150.000, udah telanjur keluar, jangan masukkan lagi, langsung geser. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Diri sendiri. Allah yang takdirkan antum ketarik 150 tuh, nggak usah antum masukkan lagi, udah lawan. Saya tahu sakit abis itu, sakit gak? Kayak dicubit gorila kan? Siapa bilang infak tuh nyaman? Ini kan kita lagi ngelawan diri sendiri. Ngelawan diri. Ingat cerita yang anak muda yang di masjid tuh, ingat gak? Sholat Jumat. Ya kan? Lewat kota amal. Begitu lewat anak muda tuh ini, diambil duitnya kan? Masuk. Selesai dia kota amal tuh lewat depan dia, kota amalnya masuk belakang kan? Ada bapak-bapak di belakang dia, nepok pundak, lagi khutbah Jumat kan gak boleh ngomong. Ditepuk. Nunjukkan duit. Bapak-bapak tadi tuh yang pas di belakang dia tuh nunjukkan duit. Ya kan? Ada merah-merah semua sekian ratus ribu gitu. Anak muda ini ngambil lah duit dari bapak itu kan, sambil geleng-geleng kepala. Dimasukkan ke kota amal. Selesai sholat, dia bilang, Pak, Bapak kalau infak ke masjid tuh janganlah banyak-banyak, sedang-sedang aja Pak. Kata bapak ini, saya tadi mau ngasih tahu, cuma lagi khutbah Jumat, itu bukan duit saya, itu duit adik jatuh dari kocek, kata dia. Duit siapa? Nah, maka hati-hati yang kota amal lewat-lewat tadi itu ya. Pakai QRIS, salah pencet tombol. Maunya 100.000, terpencet 1.000.000. Nah udahlah. Teman-teman, abang kakak yang baik yang rahmati Allah, saya mau ngasih tahu, bangun subuh, infak subuh, bikin teman-teman punya kehidupan istimewa, berkualitas. Nah, itu poin SMK hari ini. Apa? Bangun subuh, infak subuh. Tadi lihat fadilahnya subuh ya. Dari mulai tahajud, witir, sholat sunat fajar, sholat subuhnya, syuruk, duha. Kunci dengan infak. Lihat hidupmu kalau tak berubah. Tapi saya pribadi teman-teman menunggunya 8 tahun. Fala tastajilun. Saurikum ayati fala tastajilun.
Apalagi kalau antum punya jabatan, punya wewenang, misal kayak Bang Imam, ya kan? Nah, Ompi, Bang Eka, kawan-kawan ini kan punya pimpinan, punya wewenang. Paksa tim antum untuk masuk surga supaya antum punya amalan tidak sendirian. Catatan amal itu catatan berjamaah. Siapa Ompi nih? Oh, dia komandan. Berapa pasukan yang diajaknya? Sekian orang. Masalah yang diajak enggak mau ikut itu urusan beda, Ompi. Itu urusan beda, Bang Eka. Itu urusan beda, Bang Imam. Diajak enggak mau ikut, itu urusan beda. Tapi antum sudah ngajak duluan. Itu enaknya jadi pemimpin. Bisa maksa orang masuk surga. Gunakan pulpenmu, bikin himbauan, bikin instruksi. Ayo boy, ikut boy. Ayo abang-abang yang admin grup tuh, ajak bangun subuh. Ajib pimpinan Baitul Mal, Ridwan pimpinan Baitul Mal. Paksa, ajak. Masalah mereka tidak mau ikut, antum sudah lepas di hadapan Allah. Suami-suami mana yang suami? Punya istri enggak? Ajak istrimu, paksa bila perlu. Masalah dia tak mau ikut, tak mau bangun, bukan urusanmu. Kau udah selesai di hadapan Allah. Katanya nanti di akhirat Ustaz ada perempuan-perempuan istri-istri yang narik suaminya ke surga. Enak aja narik-narik. Kau udah kuajak kok dulu. Yang narik itu yang enggak pernah ngajak istrinya, itu yang kena tarik. Ayatnya mana Ustaz? Alam ya'tikum nadhir. Sudah datangkah pemberi peringatan itu, kata Allah? Apa jawaban mereka di surah Al-Muluk? Antum ingat tak? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Muka antum ni muka kosong. Tak apa isi otaknya, tak tahu saya. Diajak ngomong tuh kayak tak nyambung gitu. Apa karena mungkin tak berduit ya? Nih. Takadu ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kok kita bisa masuk neraka sih, kata Allah? Emang tak ada ke yang ngasih peringatan? Yang teriak-teriak azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu tak ada ke? Yang ngajak kalian jangan makan riba, jangan transaksi dengan transaksi yang batil, jangan campurkan antara zina dengan pernikahan. Tak ada ke yang ngasih tahu itu? Alam ya'tikum nadhir. Kok kita bisa masuk di dalam neraka ini, kata Allah? Qalu, yuk baca sama-sama. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Berhenti dulu. Ulang. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang. Ada enggak ustadz yang teriak-teriak tiap subuh tuh, yang pagi-pagi marah-marah ngomel-ngomel tuh, ada enggak? Ada udah. Subuh. Ompi, abang ngomong subuh ini dari kapan, Ompi? Dari sejak dahulu kala. Dari zaman Ompi masih pengurus sampai Ompi udah jadi pembesar dah sekarang. Pengurus, pembesar. Dari Bang Moyo masih putih lah waktu itu kalau enggak salah. Subuh. Alam ya'tikum nadhir, kata Allah, sudah datangkah pemberi peringatan itu? Sudah. Yang ngajak bangun subuh udah belum? Tapi kami memang yang tidak datang, ya Allah. Qalu bala. Bala menunjukkan benar, ya Allah, tapi kami tidak lakukan. Qad ja'ana. Ini apa? Fi'il madhi, menunjukkan sudah datang, sudah pernah datang. Fakadzabna, lalu kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in
antum illa fi dhalalin kabir. Yang ngajak berbuat baik bukannya diikuti, malah dibully. Yang ngajak berbuat baik bukan diikuti, malah dicaci maki. Beginilah kelakuan ahli neraka itu. Alah, sok-sokan. Ngapain ninggal-ninggal riba? Kalau nggak minjam sama bank gimana bisa besar? Oh, oke. Tengok mulut itu, bagus nggak? Bagus kan mulutnya kan? Nah, yang sudah minjam-minjam tuh gimana nasibnya? Apa kabar? Hehehe. Hah, Bang? Bisa apa? Yang alumni-alumni mana, berapa orang sini? Aduh, nah. Biar kami bantu, Pak. Kami bantu. Bantu apa? Kami bantu apa? Ayo Pak, kami bantu Pak. Bisa kami bantu kok Pak, kata dia. Bantu apa? Nanti saya ngomong kayak gini, baper, merajuk, pendek tongkeng. Terus nanti giliran punya utang, kena debt collector, suami istri minta cerai, baru datang ke Munzalan, konsultasi, curhat, ya kan? Gitu enggak? Makan nasi di Samarinda. Basi dah. Jauhnya gak makan nasi di Samarinda ya? Udah tuh lanjut tuh keduluan basi. Dikasih tahu ndak mau dengar. Masih pakai gaya berpikir dia. Alam ya'tikum nadhir, udah ditegur Allah. Maka hati-hati dengan penyakit SLTP. Apa? Nih, udah pernah saya tulis nih. SLTP. Coba diulang. Apakah itu SLTP? Sudahlah lemah, apa SLTP? Sudahlah lemah, tergesa-gesa pula. SLTP. Apa SLTP? Surat berapa, ayat berapa tadi? 2137. Bagaimana melawan ketergesa-gesaan ini? Bangunlah subuh, infak subuh, bersabarlah dengan prosesnya. Kata kunci terakhir, bangun subuh, infak subuh, dan bersabarlah dengan prosesnya. Tunggu, tetap prasangka baik. Saya yakin Allah akan angkat derajat saya. Dan teman-teman tahu, antum tidak perlu nunggu selama saya 8 tahun. Tidak perlu. Lakukan sungguh-sungguh. Tidak sampai segitu hidup antum dirubah sama Allah. Dirubah Allah. Dengar kata kuncinya. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Antum harus kasih kata kunci itu. Bangun subuh, infak subuh, bersabarlah dengan prosesnya. Yang mahal tuh teman-teman, sebenarnya poin terakhir. Bangun subuh sama infak subuh tuh tidak terlalu mahal kalau menurut saya, dibandingkan sabar dengan proses. Saya tutup kunci ini dengan kesimpulan tadi sederhana. Bangun subuh, infak subuh, ini yang paling penting. Biasanya SMK nih ada yang bikin resume gini ya, dibikin desain yang bagus-bagus. Dah. Coba diulang. Bangun subuh, infak subuh, bersabarlah dengan prosesnya.
Lakukan terus-menerus. Berulang-ulang. Tepuk sebelahnya. Bersabarlah dengan prosesnya. Mulai dengan bangun subuh. Infak subuh. Bersabarlah dengan prosesnya. Semoga Allah takdirkan hidup kita semakin berkualitas. Amin. Dapat umroh premium, dapat haji furoda, gitu. Benar, Allah tuh maha kaya, demi Allah, tak usah takut antum. Percaya, yakin. Allah punya sejuta cara. Kan udah dibilang tadi, tanpa batas, tanpa sebab, tanpa pintu. Itulah yarzukhu. Kalau otak antum rezeki. Kalau otak antum duit, gaji, SK. Nah, sok parit lah. Coba diulang. Masuk? Tanya tuh yang pernah nyekolahkan SK-nya. Oh kak, mana kakak yang pernah nyekolahkan SK? Apa rasanya SK sekolah? Orangnya tambah pintar kan tambah sangsot orangnya. Ah tuh sangsot kata dia. Saya ngawan kan kok waktu pelunasan tuh. Besok kau enggak ada, saya bilang hari ini langsung sini, saya nyupir langsung. Saya kawan kan, saya nyupirkan langsung. Nangis kawan. Suami istri, enggak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Nangis. Bang, tapi ada biaya ini. Udah saya bilang tutup mata, pejam mata, ini Allah ngasih rezeki. Sekarang alhamdulillah. Terbuka pintu rezeki. Jauh lebih nyaman, tenang, bahagia. Mahal tak bisa dibayar. Mari Pak kami bantu Pak. Bantu apa? Tuh kalimat-kalimatnya saya tahu orang-orangnya tuh. Yang suka bantu-bantu kata dia tuh. Mari Pak biar kami fasilitasi Pak. Fasilitasi kata dia. Supaya Bapak lebih susah atau lebih apa nih? Astagfirullahaladzim, banyak dosa kita bang. Saya enggak pas datang gitu Pak, pas datang. Jadi dimensi kan enggak sebut nama, menjaga kode etik. Tapi kepala noleh situ gitu maksudnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, ulang tadi. Rezeki tak disangka. Definisinya apa? Tanpa sebab, tanpa pintu, Allah maha kaya. Nah, masa bisa gitu? Bilang, aku punya Tuhan yang maha kaya. Antum bilang lah Allah maha kaya. Jadikan wirid, ya goniyu ya kan Allah maha kaya ini sebenarnya ya goniyu ya mugniyu, al mugni, al goni, al fattah, ar rozak, itu semua saya rangkum jadi kalimat yang pendek, singkat, mudah diingat. AMK, Allah maha kaya. Itu Asmaul Husna bos. Supaya antum mudah memahaminya. Kan kalau saya suruh apalkan Asmaul Husna, Asmaul Husna. Tapi saya bilang Allah maha kaya, langsung ingat. Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fattah, Ar-Razzaq, Malikal Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Semua kebaikan-kebaikan itu menunjukkan Allah maha kaya. Kenapa bisa ngasih rezeki tanpa batas? Ya dia maha kaya. Kenapa bisa ngasih rezeki tanpa pintu, tanpa sebab? Ya dia maha kaya, suka-suka dia mau ngasih. Fa'alul lima yurid. Dia akan ngasih sesuai dengan maunya dia. Oh ini hamba sungguh-sungguh kata Allah. Ini orang tidak pernah ngadahkan tangan di hadapan manusia. Oh aku mau angkat derajatnya kata Allah. Tunggu ya, aku siapkan yang terbaik. Allah bisa kasih semua berhak, online, offline. Percayalah, percaya. Saya ngomong gini nih, kalau udah cerita ini nih, ngerasakan betul ngerasakan. Allah tuh mudah betul ngasih. Jangankan kurban ini, kalau Allah mau ngasih tuh, beekor-ekor sapi dikasih antum, bukan kambing patungan lagi. Udahlah kambing patungan. Ini Allah kasih antum sapi berekor-ekor, Allah antarkan.
Modalnya apa? Niat di dalam. Ya Allah, tahun lalu aku korban 1 ekor sapi. Tahun depan ya Allah izinkan aku korban lebih dari 1 ekor sapi. Kambing limosin. Tidak ada kambing limosin. Ya, Allah Maha apa? Tanpa sebab, tanpa pintu. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Infak subuh. Maka foto tadi tuh Bill, print di sini. Print, pakai kertas yang bagus, tengok. Besok saya tengok lagi. Oh, tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Uzur, sakit, masuk kuburan, nah gitu. Berani enggak? Enggak usah lama-lama, 90 hari ya. Berani? Jangan janji sama saya, itu janji sama Allah. Janjilah sama Allah. Berapa hari? Kemana? Coba ya. Kalau antum tidak dapat tahajud, belum bisa atau belum biasa tahajud, bangunnya pas azan, karena jarak antara azan dengan iqamah kan masih 20 menit. Antum jangan lepas sholat sunat fajar, itu dulu. Ya, 2 rakaat. 2 rakaat. Tapi jangan pakai baju yang ada liurnya. Pakai baju bagus. Ganti bajunya, mandi, antum pakai baju yang bagus, ngadap Allah tuh. Pokoknya sholat sunat fajar tidak boleh dalam kondisi kotor. Itu yang saya praktekkan bertahun-tahun dengan izin Allah. Ya, jangan pakai mukena yang betek lalat tuh Kak. Melepet-lepet, lembab, ya kan, gradasi antara putih abu-abu. Nah, ya. Bangun yang wangi, yang bersih. Pakai kopiah yang bagus. Pakai baju seri 1. Datang, bismillah. Syukur-syukur antum sempat lagi sholat sunnah taubat 2 rakaat. Wah keren, saja mantap. And see what happen, oke? Oke? Dah bismillah. Itu dulu, apa? Bukan itu saja, itu dulu. Praktekkan dulu. Nah, foto tadi Bill, sini Bill. Langsung di print. Nah, foto lagi. Ada orang baru soalnya. Nah, ya. Yang banyak-banyak pahalanya tuh Bill di Zoom Bill. Yang suka bantu-bantu orang di masa lalu tuh Bill. Ah gitu. Pas pula duduknya berdua tuh Bill. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman, saya doakan antum semuanya nih, abang-abang, kakak-kakak, semua yang depan saya dikasih Allah hidup yang berkualitas. Diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, ya, diperjalankan Allah ke seluruh bumi Allah. Diperjalankan Allah. Sekarang nih saya lagi survei, lagi survei. Besok ke Jepang, nanti ada undangan ke Australia, ada undangan ke Amsterdam, lagi survei. Next, you are the next. Antum nanti yang berangkat gantian udah. Khutbah Jumatnya di Amsterdam, ya kan, khutbah Idul Adhanya di Australia. Itu jadi kenyataan bos. Percaya enggak antum? Percaya enggak? Yakin enggak? Nah, tinggal bisa bahasa Inggris atau enggak kan gitu. Nah, Bang Moyo, khutbah yes, no, sampai selesai khutbah yes no ya. Pusing orang yang dengar. Insyaallah teman-teman, Allah mau ngasih rezeki tanpa batas. Dah, saya doakan. Terakhir, saya minta tolong didoakan, tolong doakan saya, tolong doakan Bunda Uung. Tolong doakan Bunda Uung. Alhamdulillah umurnya sama dengan saya, 38 tahun. Hari ini tanggal 27, 2 bulan 7. Doakan semoga selalu dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, selalu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan semakin bisa menjadi istri yang solehah, ya, menjadi ibu yang solehah, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kami bisa menjalankan amanah, mengemban amanah sebagai ayah dan bunda yang baik, dan mudah-mudahan antum juga yang mendoakan dapat doa yang sama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak yang baik. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Titip doa juga buat anak-anak saya. Apa tuh? 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih, dan juga mama saya Wawa, ibu di Lampung. Tolong doakan kami sekeluarga semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk terus bisa bangun subuh, infak subuh, dan bersabar dengan prosesnya. Terima kasih banyak abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.